Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan lanjutan materi minggu lalu, yaitu akulturasi dan budaya Islam. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya silahkan kalian isi absen kalian ke link yang sudah Ibu kirim ke grup. Dan absen tersebut dimulai saat sekarang sampai akhir video ini ya. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Konsentrasi ya, karena di akhir video akan ada pertanyaan yang harus kalian isi, lalu kalian kirim ke alamat email Ibu. Proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dan pada waktu Islam masuk ke Indonesia tidak hanya berbentuk fisik kebendaan berupa seni bangunan, seni ukir, atau pahat, dan karya sastra, tetapi juga menyangkut pada hidup dan kebudayaan non fisik yang lainnya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang seni bangunan. Di Indonesia, seni dan arsitektur bangunan Islam sangat unik, menarik, dan akulturatif. Pada zaman perkembangan Islam, seni bangunan yang menonjol adalah masjid dan menara serta makamnya. Seni bangunan yang menonjol pada zaman perkembangan Islam yang pertama yaitu ada masjid dan menara. Fungsi utama dari masjid adalah sebagai tempat beribadah bagi orang Islam. Masjid dalam bahasa Arab mungkin berasal dari bahasa Aramik atau bentuk bebas dari perkataan sajadah yang artinya merebahkan diri untuk bersujud. Sebutan masjid atau bangunan tempat beribadahan di Indonesia itu bermacam-macam sesuai dengan masyarakat dan bahasa setempat. Dalam bahasa Jawa, masjid disebut dengan masjid. Dalam bahasa Sunda disebut dengan masjid. Dalam bahasa Aceh disebut masjid. Dan dalam bahasa Makassar disebut dengan masjid. Nah, di sini ada ciri-ciri bangunan kuno di Indonesia, yaitu yang pertama, atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun, yang semakin ke atas semakin kecil dan tingkat paling atas itu berbentuk limas. Dan yang kedua, tidak ada menara yang berfungsi tempat mengumandangkannya azan. Dan yang paling uniknya, pada umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan saja. Berdasarkan jumlah atap masjid-masjid kuno di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yaitu yang pertama ada masjid kuno yang atapnya bertingkat 2, dan yang kedua ada masjid kuno yang atapnya bertingkat 3. Ibu akan membahas satu persatu mengenai masjid kuno yang atapnya bertingkat ini. Sekarang Ibu akan membahas yang pertama, yaitu masjid kuno yang atapnya bertingkat 2. Di sini ada beberapa contoh gambar masjid kuno yang atapnya bertingkat 2. Di sini ada 3 gambar. Ada Masjid Angke, Masjid Marunda, dan Masjid Katangka, Masjid Al-Hilal. Selanjutnya yang kedua yaitu ada masjid kuno yang atapnya bertingkat 3. Dan di sini ada beberapa fotonya juga ya, seperti yang dijelaskan tadi. Masjid kuno yang atapnya bertingkat 3 yaitu ada Masjid Bingkudu. Ini Masjid Agung Demak juga memiliki atap yang bertingkat 3. Serta ada Masjid Agung Banten. Pada masjid-masjid kuno di Indonesia untuk menandai datangnya waktu sholat, yaitu dengan cara memukul beduk atau kentungan. Adanya kentungan atau beduk tersebut menunjukkan adanya unsur Indonesia asli.
Berikut merupakan 3 jenis masjid untuk mengetahui perkembangan masjid sebagai bangunan. Yang pertama yaitu ada masjid tradisional, merupakan jenis masjid yang pertama kali ada di Indonesia. Bentuk masjid tradisional di Indonesia bersumber pada Meru, tempat ibadah zaman Hindu. Dalam masjid diperluas sehingga dapat untuk melakukan sholat. Masjid tradisional telah dilengkapi dengan pendopo, mihrab, beduk, dan kentungan. Yang kedua yaitu ada masjid makam. Masjid makam merupakan perpaduan antara masjid dan di belakangnya itu terdapat makam. Makam-makam pada masjid makam dibangun dalam ukuran-ukuran besar yang mengingatkan pada tradisi megalitikum dan menunjukkan masih kuatnya animisme. Di belakang masjid tradisional di Jawa biasanya terdapat makam para wali maupun para raja kerajaan Islam. Yang ketiga yaitu ada masjid modern yang dibangun dengan arsitektur yang sudah serba modern. Ciri masjid modern terlihat nyata pada arsitektur masjid yang dipengaruhi oleh budaya Persia dan India. Ciri lain pada masjid modern adalah banyaknya masjid modern yang memakai kubah. Satu ciri yang menonjol dari masjid modern adalah telah dilengkapi dengan menara yang berfungsi sebagai tempat para muazin untuk mengumandangkan azan. Selain masjid dan menara, seni bangunan yang menonjol pada zaman perkembangan Islam yaitu ada makam. Makam merupakan tempat dikuburkannya orang yang sudah meninggal. Makam yang lokasinya di atas bukit dianggap paling dihormati dan pada umumnya makam wali songo dan sultan ditempatkan dalam bangunan yang disebut dengan cungkup yang masih bergaya kuno dan dalam bangunan yang sudah diperbarui atau sudah direnovasi. Selain bangunan, pemakaman juga ada tradisi pemakaman yang sebenarnya itu bukan dari ajaran Islam. Seperti jenazah yang dimasukkan ke dalam peti serta pada hari ketiga, 7, 40, 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari itu diadakannya keselamatan. Keselamatan dan sejen-sejen tersebut adalah unsur pengaruh dari kebudayaan Islam. Tetapi doa-doanya saja yang dari Islam gitu. Di sini ada pertanyaan atau emang ada penjelasan yang kurang bisa dipahami oleh anak-anak? Kalau misalkan ada pertanyaan atau sesuatu hal yang kalian belum tahu, kalian bisa langsung tanya saja lewat email di bawah ini. Sesuai dengan yang Ibu katakan di awal video, bahwasanya di akhir video ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Berikut pertanyaannya. Waktu 30 menit untuk kalian mengisi soal-soal tersebut. Dan kalau emang kalian sudah mengerjakannya, langsung saja kalian kirim ke alamat email Ibu yang tadi atau di bawah ini ya. Sama saja kok emailnya. Oke. Ibu tutup video ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan semangat terus untuk belajar walaupun dalam keadaan jarak jauh seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.